Hai, kembali bersama saya Mendiarto Jugorharjo. Kali ini saya akan membahas topik tentang komunikasi, yaitu kenapa sih sering terjadi bahwa ketika berdialog atau ketika berkomunikasi sering sekali terjadi miskomunikasi. Ya, padahal proses komunikasinya sudah dilakukan dengan benar. Pengirim berita sudah berpikir atau mencoba melakukan pesan apa yang ingin disampaikan, menggunakan bahasa apa, pakai media apa, kemudian mengartikulasinya apa, ya, sehingga semua pikiran itu dicurahkan di dalam proses komunikasi. Kemudian penerima berita pun sudah berpikir juga yang disebut dengan decoding, ya, yaitu memperhatikan, menyimak, kemudian mengartikulasi, dan kemudian juga dia mencoba memahami dan menyimpulkan yang disebut dengan proses decoding. Sedangkan atau pengirim berita disebut dengan proses encoding. Nah, namun faktanya proses tersebut tetap saja sering terjadi miskomunikasi. Intinya penyebab miskomunikasi ada dua besaran, yaitu ada hambatan fisik dan hambatan non-fisik. Hambatan fisik itu contohnya adalah suaranya agak sengau atau bindeng, atau buat teman-teman yang agak sumbing, atau salah satu pihak telinganya pendengarannya kurang baik. Ya, itu adalah hambatan-hambatan fisik atau hambatan juga lingkungan. Ya, suaranya bising, umpamanya terjadi hiruk pikuk. Kemudian ada hambatan-hambatan yang non-fisik. Dan ini banyak juga terjadi penyebab miskomunikasi itu. Apa sih hambatan non-fisik itu? Yang pertama biasanya karena pendidikan, karena pengalaman, artikulasi yang berbeda, kemudian bisa juga emosi, ya lagi sebel, seneng, nah itu akan berbeda sekali penerimaannya. Kemudian juga relasinya, bagaimana relasi, sehingga sudah memahami ketika memiliki sebuah relasi yang baik akan memahami apa yang dikatakan, ya. Kemudian terlalu banyak singkatan-singkatan atau jargon-jargon yang sifatnya adalah sangat internal, bukan jargon-jargon atau singkatan yang umum. Nah, itulah hal-hal yang menjadi penyebab komunikasi. Bagaimana? Tentunya komunikasi itu bisa diatasi dengan baik. Pertama, kita sadari kawan bicara kita. Apakah dia memiliki hambatan fisik? Kalau hambatan fisik, kita perlu alat bantu yang lain, contohnya dengan tulis, dengan gambar, dan sebagainya. Kalau hambatan non fisik, nah kita perlu tahu juga kita harus menggunakan bahasa seperti apa sehingga mudah dicerna, atau kita jangan menggunakan bahasa yang terlalu canggih-canggih, ya, atau juga kita perlu emosi kita dikendalikan agar pesan kita itu betul-betul tersampaikan sesuai dengan harapan. Salam penjualan.